Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Membicarakan mengenai sosok Akagami no Sans, atau dalam kearifan lokal bisa disebut juga dengan Jeki, memang tak akan ada habisnya. Mengingat dia adalah salah satu karakter yang masih misterius di dunia One Piece. Bahkan asal-usul dari sosok Jeki ini masih banyak diperdebatkan oleh para opler-opler di luaran sana. Sampai-sampai banyak bermunculan teori jika Sans dipungut oleh Goldie Roger saat insiden Gato Valley 38 tahun yang lalu. Dan walhasil, teori mengenai asal-usul Sans ini terbagi ke dalam dua kubu. Yang pertama, ada yang menganggap jika Sans adalah salah satu anak dari Tenryubito yang diselamatkan oleh Roger saat insiden Gato Valley. Kemudian, kubu sebelah mengatakan jika Sans adalah hasil pembuahan dari Rocks di Sebek, yang pada saat itu merupakan biang kerok dari insiden Gato Valley. Di mana pada teori tersebut dijelaskan jika saat Garp dan Roger berhasil mengalahkan si Roti Sobek beserta antek-anteknya, Roger memungut Sans kecil yang merupakan anak dari Rocks dan memutuskan untuk membawanya berlayar di atas kapal bersama bajak laut Roger. Namun ada satu hal penting dan sangat krusial yang dilupakan oleh kedua teori tersebut, yaitu Lord Dibagi Sama, sang pemilik Hausoku Hoki terkuat di dunia One Piece. Jika kita membicarakan Sans kecil, maka kita tak boleh melupakan Lord Bagi, karena mereka berdua adalah dua sejoli yang tak bisa dipisahkan satu sama lain. Yap, terdapat satu fakta menarik yang membuktikan jika bajak laut Roger memungut kedua bocah tersebut sekaligus, yaitu pada manga One Piece chapter 966. Dalam chapter tersebut terlihat Roger yang sedang menggendong Hiyori, sedangkan Momono Mesum cilik digendong oleh Rayleigh. Roger berkata jika dirinya sudah lama tak bermain dengan bayi. Lalu Rayleigh menambahkan jika dia jadi teringat masa lalu. Yap, itu artinya mereka berdua dahulu pernah menimang-nimang dua bayi sekaligus di atas kapal mereka. Dan kedua bayi itu sudah pasti adalah Sans dan Bagi. Apakah benar jika Roger memungut mereka berdua saat insiden Gato Valley 38 tahun yang lalu? Tapi mengapa banyak opler hanya menyorot sosok Sans saja? Bagaimana dengan Lord Bagi Sama? Bisa saja kan ternyata Bagilah yang merupakan keturunan dari Tenryubito. Atau malah bisa saja Bagilah anak dari Rocks di Sebek, bukan Sans. Benar-benar plot twist yang sangat membagongkan. Namun, sampai saat ini Mimin masih mempertanyakan apakah Roger benar-benar memungut Sans dan Bagi di Gato Valley. Coba kita kembali perhatikan lebih seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya manga One Piece chapter 957 yang memperlihatkan pertarungan antara Roger dan Rocks di Sebek. Nah, coba nakama perhatikan panel ini. Terlihat Roger dan Garp sedang bertarung dengan Rocks, Shirohige, Linlin, serta Kaido. Yap, terlihat Roger yang sudah tidak menggunakan topi jerami miliknya. Itu artinya, topi jerami miliknya sudah dia berikan pada Sans. Sehingga tak mungkin jika dia memberikan topi jerami pada saat insiden Gato Valley tersebut. Karena saat pertarungannya saat itu dia sudah memakai topi bajak lautnya yang baru. Nah, seharusnya Roger topless dong saat insiden itu. Yap, bukti topi jerami milik Roger sudah dia berikan pada Sans sejak kecil terdapat pada manga One Piece chapter 18. Pada saat pertarungan antara Luffy dan Bagi yang pertama kalinya, Bagi yang sadar jika topi jerami Luffy tersebut merupakan milik Sans, dia langsung semangat untuk merusaknya, bahkan sampai meludahi topi tersebut. Padahal pemilik asli topi jerami tersebut sebenarnya adalah Goldie Roger. Itu artinya topi tersebut memang benar-benar diberikan Roger pada Sans ketika dirinya masih bayi. Sehingga, Bagi yang saat itu masih bayi pun tak mengetahui asal-usul sebenarnya dari topi jerami tersebut. Nah, dengan kronologis yang sudah Mimin jelaskan di atas, sepertinya memang Sans dan Bagi tidak dipungut oleh Roger di Pulau Gato Valley. Lalu, di manakah Roger menemukan mereka berdua? Sans dan Bagi saat ini berumur 39 tahun, dan insiden Gato Valley terjadi 38 tahun yang lalu. Sehingga rentang timeline Roger memungut Sans dan Bagi adalah 1 tahun sebelum dia meratakan bajak laut Rocks. Apakah ada petunjuk mengenai pergerakan Roger saat sebelum insiden Gato Valley? Yap, tentu saja ada. Jika nakama opler sekalian membaca ulang flashback Kozuki Oden saat bersama dengan Roger, pasti kalian semua akan menemukan plot hole yang besar dan sepertinya sengaja tidak diceritakan serta dirahasiakan oleh Odading Sensei. Pada manga One Piece chapter 966, Roger mengatakan jika 13 tahun yang lalu atau secara timeline yaitu 39 tahun yang lalu, dirinya telah sampai di pulau terakhir yang ditunjukkan oleh log post bernama Pulau Lodestar. Di pulau tersebut, Roger menyadari jika bukan inilah destinasi terakhir mereka. Masih terdapat satu pulau lagi yang jika mereka berhasil mencapainya, berarti mereka dianggap telah berhasil mengelilingi dunia. Kemudian, Roger menjelaskan mengenai Road Poneglyph yang berjumlah 4 biji. Dan dari perpotongan keempat garis dari pulau yang ditunjukkan oleh keempat Road Poneglyph tersebut adalah tempat di mana pulau rahasia itu berada.
Nah, plot hole yang Mimin maksud di sini adalah mengenai Rod Poneglyph ini dan plot terakhir yang ditunjukkan oleh keempat Rod Poneglyph. Bagaimana cara Roger mengetahui hal tersebut hingga sangat detail? Padahal Roger tak mampu membaca tulisan Hanacaraka Datasawala yang terukir di atas batu Poneglyph. Yap, mungkin banyak kalian para O-player pasti menjawab, kan Roger punya kemampuan Voice of All Things, jadi dia bisa tahu isi dari Poneglyph. Jika memang Roger bisa mengetahui isi dari Poneglyph dengan cara mendapatkan bisikan-bisikan goib melalui kemampuan Voice of All Things miliknya, mengapa Roger masih membutuhkan Kozuki Oden sebagai tour guide, sekaligus penerjemah agar Roger dapat menemukan pulau terakhir tersebut? Kemampuan Voice of All Things milik Roger sempat disinggung juga pada manga One Piece chapter 966. Saat di Pulau Langit, Roger mengatakan jika batu Poneglyph mengeluarkan bisikan-bisikan goib yang sangat kuat, sehingga mudah untuk ditemukan. Namun sayangnya Roger tak mengerti bahasa Hanacaraka Datasawala yang dibisikkan oleh batu-batu tersebut, sehingga dia memang harus meminjam jasa Kozuki Oden sebagai tour guide-nya. Oleh karena itu, para nakama O-player sekalian pasti dapat menyimpulkan jika ada seseorang yang memberitahukan Roger mengenai Rod Poneglyph dan pulau terakhir tersebut. Nah, pada timeline saat Roger masih hidup, selain dari klan Kozuki, masih ada segerombolan orang yang mampu membaca tulisan di batu Poneglyph. Ya, benar, yaitu para arkeolog dari Pulau Ohara, tempat di mana Nico Robin brojol. Apakah nakama ingat pada manga One Piece chapter 507, Rayleigh sempat menyinggung mengenai Ohara, jika Roger dan penduduk Ohara terlalu terburu-buru. Kemudian Rayleigh mengatakan jika Roger tak dapat membaca Poneglyph seperti Profesor Clover ataupun sarjana Ohara yang lainnya. Nah, dalam chapter tersebut sepertinya bajak laut Roger memang mengenal Profesor Clover. Tapi mengapa Ohara tak diceritakan pada saat flashback Roger? Mencurigakan memang. Sepertinya benar, setelah Roger berhasil ke Pulau Lodestar, dia pergi ke Ohara untuk menanyakan perihal batu Poneglyph, sehingga Roger mengetahui tentang Rod Poneglyph yang bisa membawanya ke pulau terakhir. Namun Roger di sini tak mampu merekrut salah satu sarjana Ohara untuk menjadi tour guide mereka, karena Clover lebih tertarik untuk mengeksplorasinya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan perkataan Oda pada One Piece Magazine volume ke-9. Dalam majalah tersebut dikatakan jika Ohara melakukan ekspedisi pencarian Poneglyph pada 28 tahun yang lalu, atau 2 tahun lebih awal dari Roger. Lalu apa hubungannya Ohara dengan masa lalu Shanks dan Buggy? Ohara berada di lautan West Blue, sedangkan Shanks pernah mengatakan pada Shirohige di manga One Piece chapter 434, jika miras oplosan terbaik hanya bisa didapatkan dari kampung halamannya yaitu di lautan West Blue. Yap, hal ini cukup membuktikan jika Roger memungut Shanks dan Buggy di lautan West Blue, bukan di Pulau God Valley. Tapi di mana tepatnya dia memungut mereka berdua? Sebelum kita membongkarnya, terlebih dahulu Mimin akan membahas mengenai rambut merah yang dimiliki oleh si Jackie ini. Nah, sepertinya Oda menyimpan udang di balik bakwan pada rambut merah yang dimiliki oleh Shanks. Sampai-sampai rambutnya benar-benar dijadikan sebagai ciri khas untuk Shanks. Di mana Shanks memiliki julukan sebagai Akagami alias si rambut merah. Dia pun menamakan bajak lautnya dengan nama Akagami Pirates. Biasanya seseorang menamakan nama bajak lautnya dengan sesuatu yang benar-benar menjadi ikon dari si kapten kapal tersebut. Contohnya Luffy, dia menamakan bajak lautnya Straw Hat Pirates. Lalu Shirohige menamakannya Whitebird Pirates. Kemudian Kaido dengan bajak laut kebun binatangnya, atau dengan nama sang kapten itu sendiri seperti bajak laut Big Mom, bajak laut Roger, ataupun bajak laut Rocks. Nah, apakah ada yang spesial dari rambut merah milik Shanks? Terdapat karakter lain yang memiliki rambut merah seperti Shanks, yaitu Kid dan Kanjuro. Namun dalam panel manganya hanya rambut Shanks saja yang digambarkan dengan rambut berwarna gelap. Benar-benar misteri yang sangat membagongkan. Kemudian, apakah ada kalian para O-player yang pernah menanyakan mengenai hidung dari Lord Bagi-sama? Apakah hidung merah bulat dan kenyal miliknya merupakan hidung asli atau hanya aksesoris belaka? Jika hidung Bagi hanyalah aksesoris, mengapa dari kecil saat dia masih di kapal Roger, dia sudah memiliki hidung badut tersebut? Apakah tidak terlalu mengundang nyinyiran dan gelak tawa dari orang-orang di sekitarnya? Namun, sampai saat ini kita belum pernah melihat kru bajak laut Roger menertawakan hidung merah miliknya, bahkan Shanks sekalipun. Atau jangan-jangan hidung merah bulat dan kenyal milik Bagi adalah hidung asli? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut sudah pernah disentil oleh Oda Sensei tepatnya pada manga One Piece chapter 9. Saat itu Bagi salah mendengar perkataan anak buahnya, di mana Bagi mendengar perkataan pria berhidung aneh. Mendengar hal tersebut, Lord Bagi langsung naik pitam dan menghajar anak buahnya sambil berkata, "Ya, hidungku memang bulat, merah, dan besar kan?" Nah, dari perkataan Bagi yang kesal saat seseorang membicarakan hidung anehnya itu, menandakan jika hidung milik Bagi benar-benar adalah hidung asli.
Dalam dunia One Piece tidak ada ras berhidung merah, bulat, dan kenyal, bukan? Sehingga satu-satunya cara bagaimana Buggy mendapatkan hidung tersebut adalah dengan rekayasa DNA atau dalam dunia One Piece lebih dikenal dengan lineage factor. Dikatakan jika merekayasa DNA atau lineage factor paling efektif dilakukan sejak usia dini. Nah, apakah kalian ingat pada manga One Piece chapter 840, Yonji sempat menyinggung mengenai ayahnya dan Vegapunk tentang penemuan lineage factor, dan ada gambar bayi di sana. Dikatakan pada chapter yang sama jika jauh di masa lalu, Judge dan Vegapunk sempat tergabung dengan penelitian ilegal yang penemuan terbesarnya adalah lineage factor, sebelum akhirnya mereka digerebek oleh pemerintah dunia. Memang waktu pasnya belum dijabarkan oleh Oda, namun pasti penemuan tersebut terjadi sebelum kelahiran dari Vinsmoke Brothers. Saat ini Vinsmoke Brothers berumur 21 tahun, berarti timeline Shanks dan Buggy saat bayi atau 39 tahun yang lalu masih bisa dikaitkan dalam teori ini. Kemudian dalam Fever Card Databook volume ke-12 dikatakan jika Vinsmoke Judge pergi dari kerajaan Germa yang ada di North Blue dan bergabung dengan para peneliti hebat dari seluruh dunia. Tidak dikatakan di mana tempat penelitian mereka sehingga bisa jadi salah satu wilayah di West Blue lah yang menjadi tempat penelitian mereka. Memang ada yang unik dari Shanks dan Buggy serta jarang sekali dimiliki oleh karakter yang lainnya. Shanks memiliki rambut berwarna merah bahkan sampai menjadi julukannya. Buggy memiliki rambut berwarna biru ditambah bonus hidung merah bulat dan kenyal. Ada satu fakta menarik lagi yang memperkuat jika keunikan Shanks dan Buggy berasal dari rekayasa lineage factor. Dalam Fever Card Databook volume ke-12 dikatakan jika warna rambut yang dimiliki oleh para Vinsmoke Brothers kecuali Sanji tercipta akibat modifikasi dari lineage factor, sehingga mereka memiliki warna rambut yang agak berbeda dengan manusia normal. Yap, pasti nakama sudah menyadarinya sekarang. Rambut Ichiji berwarna merah dan rambut Niji berwarna biru, sedangkan warna rambut Shanks berwarna merah dan rambut Lord Buggy berwarna biru. Apakah hal ini hanya kebetulan yang sangat membagongkan? Lalu pasti akan ada opler kritis yang menanyakan, Buggy kan lahir di Grand Line, kok bisa dia tiba-tiba berada di West Blue? Yap, ingat, jika di Underworld, One Piece ada mafia jual beli anak yang dahulu dipimpin oleh Mother Carmel dan merupakan salah satu anggota Chipperpol. Nah, mungkin saja bayi Buggy diselundupkan dan dibeli oleh para ilmuwan tersebut, mengingat penelitian mereka bersifat ilegal. Dan itulah juga alasan mengapa pemerintah dunia mampu menggerebek mereka, karena selama ini mereka berbisnis dengan pemerintah dunia itu sendiri. Bagaimana menurut nakama, apakah Shanks dan Buggy benar-benar adalah hasil penelitian dari Vegapunk dan Judge? Apakah semuanya akan terungkap ketika Dr. Vegapunk dimunculkan di dunia One Piece? Yos nakama, itulah teori mengenai asal-usul dari Shanks dan Buggy. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!